Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat si kembar, pada kesempatan kali ini sahabat si kembar akan berbagi cara memasak perkedel jagung atau bakwan jagung ya, Syah. Nah, jadi bahan-bahannya ini jagung yang masih muda atau yang sedang untuk direbus ya. Ini di preteli kayak gini. Tuh. Nah, ini jagungnya nanti sedikit dihaluskan ya menggunakan ini. Tuh, cobek. Nah, tuh. Ini dihaluskan dulu sedikit walaupun tidak sampai hancur ya. Ini tujuannya adalah supaya rasa jagungnya itu benar-benar meresap, tercampur ke tepungnya ya. Ini jagung lebih kurang tadi 5 tongkol ya. Jagung yang masih muda yang sedang untuk direbus. Tuh, jagungnya 5 tongkol. Terus ada lagi ini bawang daun. Kira-kira segitu ya. Lebih kurang 3 batang bawang daunnya. Terus daun seledri atau daun sup. Ini juga kira-kira aja sekitar segitu. Biar rasanya betul-betul menggigit di lidah. Kemudian ada lagi telur 1 buah, bawang putih, dan jangan lupa lada. Ini bawang putih dan lada ini adalah kunci enaknya perkedel atau bakwan ya. Bakwan jagung, bakwan kol wartel atau bakwan-bakwan sayur lainnya. Itu kuncinya adalah bawang ya. Di bawang ini, bawang putih dan saang atau lada ini. Itu kunci pertamanya supaya enak. Rasanya itu benar-benar gurih. Dan ini tepung terigu. Banyaknya ini lebih kurang 3 on ya. Tuh, 3 ons. Nah, ini semuanya nanti setelah jagungnya dihaluskan nanti dicampur aduk dengan bahan-bahannya ya. Airnya itu lebih kurangnya itu waktu disendok itu dia tidak menetes ya. Jangan terlalu kental dan juga jangan sampai terlalu cair. Nah, nanti ini digiling dulu sedikit. Tuh. Ini nanti mau dihaluskan sedikit lagi ya. Oh ya, ini untuk bumbu penyedapnya kita pakai kaldu ya. Kaldu, kebetulan ini kita pakai kaldu sapi sama garam. Tidak usah pakai penyedap lain lagi ya. Hanya pakai kaldu sapi dan pakai garam saja. Ini nanti semuanya di mix dari satu. Campur aduk ya. Kemudian dibiarkan lebih kurang setelah diaduk itu dibiarkan dulu sebentar ya. Kira-kira 5 menit atau sampai 15 menit. Dan jangan juga sampai terlalu lama ya. Takut kalau basi nanti adonannya. Nih semua bahan-bahannya. Nih. Tuh ya. Nah, ini kita aduk dulu ya. Kita giling dulu ininya jagungnya. Kita giling dulu sebentar. Nah, ini proses penggilingannya. Tuh, digiling. Ini tujuannya adalah supaya jagungnya itu benar-benar tercampur ya. Dia seperti apa ya? Seperti betul-betul nanti meresap, mencampur sama bumbu-bumbu yang lainnya. Jadi kalau dia masih bulat-bulat jagungnya, jadi sebelum dia tergigit terkunyah betul sampai halus itu jagungnya belum terasa. Jadi kalau ini yang walaupun baru masuk ke lidah itu jagungnya udah betul-betul terasa ya. Tuh. Ini yang sudah digiling kita masukkan ke dalam wadah nanti tempat mengaduk ya.
Ini semakin banyak bawang putih, rasanya semakin gurih ya. Kalau lada itu sedang-sedang aja ukurannya, jangan terlalu banyak. Lada bikin dia gurih. Ini kita masukin lagi. Tuh. Jagungnya tadi lebih kurang 5 tongkol. Jagung segar ya. Jagung yang baru petik. Tuh. Ini kita giling lagi. Terus kita campur aduk nanti. Ini yang gilingan yang kedua tadi ya. Ini sisanya. Nah, jadi kalau digiling itu rasanya itu betul-betul menggigit di lidah ya guys ya. Tuh. Nah, setelah ini nanti bawang putihnya kita giling bersamaan dengan lada ya. Digiling sampai halus. Kalau bawang putihnya tidak begitu halus tidak apa-apa, tapi ladanya yang harus halus ya. Ini bumbunya itu lada, daun bawang putih, sama daun sop. Dijamin rasanya. Kalau tidak percaya boleh dicoba ya. Nih dapatnya segini tadi, 5 tongkol jagung segar yang baru petik. Dan ini lada plus bawang putih ya. Ladanya itu kira-kira berapa biji itu? Sekitar 20 bijian ya. Kita giling dulu. Ini biar enak menggilingnya itu langsung dicampur sama garam ya. Jadi dia itu keset. Lebih enak menggilingnya. Lada dulu. Setelah ladanya halus, cepet ya kalau pakai garam gilingnya. Kalau di blender susah halusnya itu lada itu karena keras ya. Jadi terpaksa manual kalau lada. Kalau blender susah halusnya. Nah, setelah halus ladanya, terus kita giling lagi ini bawang putih. Tuh, digeprek-geprek dulu. Nih. Banyaknya segini tadi ya. Tuh. 12 siung bawang putihnya. Tepung terigu sebanyak 3 on. Ini di mix jadi satu. Telur 1 buah. Ini telurnya ya. Jadi nanti hasilnya kalau pakai telur itu empuk, tidak alot bakwannya. Oke, ini kita giling dulu ya, kita selesaikan. Kemudian nanti akan dicampur jadi satu. Nah ini sudah digiling ya. Tadi lada sama bawang putih. Kemudian kita masukkan ke sini ya. Kita campurkan ke jagungnya yang sudah tadi setengah dihaluskan. Tuh. Nah, nanti ini ya. Kemudian bahannya ini kita campur menjadi satu. Ini tepungnya ya. Tuh, tepungnya lebih kurang 3 on. 3 on. Terus ini diaduk menjadi satu ya. Nih sisa-sisa bawangnya. Tuh, masuk sini. Diaduk menjadi satu. Nah, jadi ini supaya bumbunya benar-benar bersih dari cobeknya, jadi kita siram kayak gini ya. Nah, tuh. Nah, jadi tidak ada yang mubazir. Nah, nanti dimasukkan ke adonannya. Tuh ya. Diaduk ya, diaduk menjadi satu.
tambahkan Royco, tambahkan juga garam. Tadi sudah ada garamnya sedikit ya waktu menggiling. Tuh, benar-benar bersih, tidak ada yang mubazir ya. Ini di mix menjadi satu. Tuh. Jadi menambahkan airnya sedikit-sedikit aja ya, jangan sekaligus banyak. Jadi tambahkan sedikit, kemudian diaduk lagi. Jadi kalau misalnya masih kurang airnya, ditambahkan sedikit, tambahkan sedikit. Jadi nanti tidak terlalu banyak. Kalau udah kebanyakan susah ya. Nanti terpaksa kalau udah kebanyakan airnya ditambahin tepungnya lagi. Jadi rasanya itu bisa jadi kurang nanti jagungnya. Oke, itu ya. Tambahin lagi sedikit. Tuh, kekentalannya udah kayak gini. Kemudian kita tambahkan lagi telur 1 buah. Tuh, telur ayam 1 buah. Nah, ini supaya empuk adonannya. Nanti waktu digoreng tidak alot, tidak keras. Telur 1 buah. Setelah mulai tercampur rata, lalu kita tambahin lagi ini ya, penyedap. Kita pakai penyedap kaldu sapi. Tuh, kira-kira aja ya. Tuh, sebanyak itu. Diaduk lagi sampai rata. Tambahkan garam lagi sedikit. Garamnya jangan sampai banyakan ya, sedang aja, karena di dalam kaldu sapi itu sebenarnya udah lengkap, penyedap udah ada di situ, kemudian garam udah ada di situ, tapi garamnya belum terlalu terasa ya. Jadi untuk lebih rasa lagi, ini ditambahkan garam sedikit. Tuh, diaduk menjadi satu. Nah, tuh kira-kira begitu ya. Ini kekentalannya kayaknya udah cukup nih. Nah, itu. Nah. Nah, tambah sedikit lagi air ya. Air ini juga mempengaruhi kelembutannya ya. Jadi kalau adonannya terlalu keras, nanti waktu udah digoreng itu hasilnya itu agak keras. Nah, jadi airnya itu memang harus agak banyak ya. Jangan sampai nanti waktu digoreng dia keras padahal udah dikasih telur. Nah, jadi telur dan air itu fungsinya sama. Jadi supaya waktu sudah digoreng itu bakwannya atau perkedelnya ini jadi empuk ya. Jadi itu fungsinya air sama telur tadi. Nah, kemudian ini kita masukkan lagi bawang ya. Ini bawang daun. Tuh, bawang daun. Ini semakin banyak semakin enak ya. Jadi ini sesuai selera aja. Tuh, bawangnya segitu. Kemudian ditambah lagi sama daun sop. Tuh. Jadi nanti semakin gurih rasanya. Daun sop. Oke. Ini kekentalannya kayaknya udah cukup nih. Nah, itu. Kentalan adonnya kayak gitu ya.
hasilnya itu bisa empuk. Oke, ini setelah dimix menjadi satu, dibiarkan dulu lebih kurang minimal 5 menit ya. Minimal 5 menit atau maksimalnya itu setengah jam. Karena jagung ini cepat basi. Kalau udah lebih dari setengah jam, itu biasanya udah beda rasanya ya. Udah agak asem. Jadi jagung itu sekitar 5 menitan ya, 5 menit sampai 10 menit atau maksimalnya itu 15 menit dibiarkan ya. Nah, jadi ini kita biarkan dulu selama lebih kurang 5 menit. Terus kita goreng ya. Ini buat sarapan anak-anak ya. Tuh, karbohidratnya ada, seratnya ada, proteinnya juga ada sedikit. Oke, nanti lanjut kita goreng ya. Oke, sekarang kita lanjut ke proses penggorengannya ya. Ini minyaknya dipanaskan dulu dan ini udah panas. Tuh. Nah. Tuh ya, minyaknya udah panas. Dan takarannya itu lebih kurang 1 sendok makan ya, tapi itu sampai penuh ya. Tuh proses penggorengannya. Tuh. Ini digoreng sampai kecoklatan. Kalau udah mulai coklat, warnanya berarti udah mateng ya. Tuh, goreng kecoklatan. Nah, itu tadi ya bumbu rahasianya supaya bakwan atau perkedel itu gurih. Itu bawang putih sama lada ya. Itu bumbu utamanya. Kalau nggak ada itu, bakwan atau perkedel ini nggak bakalan gurih, dijamin. Oke. Kalau bawang daun terus seledri itu udah tambahan ya supaya lebih enak lagi. Nah, bumbu utamanya itu adalah lada sama bawang putih yang dihaluskan ya. Tuh, ini digoreng sampai kecoklatan. Nah, jadi ini ya udah kayak gini warnanya kuning kecoklatan. Itu udah luarnya udah agak garing-garing gitu ya. Nah, udah agak krenyes. Nah, jadi ini siap untuk diangkat. Oke. Angkat ya. Tuh, pakai pipiris biar minyaknya turun. Nih ya, udah kuning kecoklatan. Dan ini sudah siap dihidangkan untuk anak-anak. Mungkin sahabat si kembar kalau mau enak lagi itu bisa pakai kuah empek-empek ya. Enak banget ini kalau pakai kuah empek-empek. Atau kalau nggak kuah empek-empek, sambal. Sambal ABC atau apa ya. Atau sambal-sambal yang lainnya. Tuh, nih lanjut goreng lagi tuh. Oke. Baiklah, sahabat si kembar. Ini hasilnya ya. Tuh, ini sekali goreng. Tuh ya, dan ini sudah siap untuk dihidangkan. Sudah siap untuk dimakan ya. Tuh. Ini gurih kayaknya. Kita cicip dulu satu ya. Bismillah. Enak ya. Teksturnya itu di luarnya ya, di luarnya itu krenyes ya. Tapi di dalamnya tetap lembut ya. Tuh. Nah, itu nggak fokus kameranya. Nah, tuh. Nah, itu dalamnya ya. Jadi di luarnya garing, di dalamnya tetap empuk. Enak ya. Gurih. Oke. Demikian dulu ya, sahabat si kembar, untuk videonya. Lain kali kita sambung sama masakan yang lainnya lagi ya. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.